kategori guru berdasarkan jumlah jam mengajar. Karena ini akan menentukan penugasan apa yang harus diberikan kepada guru-guru tersebut untuk mendapatkan tunjangan profesinya, teman-teman ya. Jadi, untuk guru-guru yang mengajar di sekolah itu kita kategorikan berdasarkan jumlah jam linear di sekolah induknya menjadi 5 jenis, 5 kategori. Yang pertama adalah kategori A1 ya, yaitu kategori guru-guru yang mengajar 24 jam linear ya, 24 jam linear. Jadi, tidak perlu lagi ditambahkan jam apapun, dia sudah cukup 24 jam linear ya. Yang kedua, kategori kedua adalah guru-guru yang mengajar di antara 18 sampai maksimal 23 jam. Ya, jadi dia nggak sampai ke 24, tapi jumlahnya masih di atas atau sama dengan 18 jam. Ini kategori A2. Kemudian ada kategori A3, yaitu guru-guru yang mengajarnya kurang dari 18 jam, namun lebih dari 12 jam. Nah, kemudian ada kategori A4, yaitu guru-guru yang mengajarnya secara tatap muka itu hanya di bawah 12 jam ya. Dan kategori A5 itu guru-guru yang mengajar di sekolah kecil. Nah, apa yang membedakan antara kelima dari apa kategori ini ya? Yang pertama, untuk A1 yaitu guru-guru yang sudah memenuhi 24 jam linear, tentu ya tidak perlu lagi ditambahkan jam apapun karena sudah linear, sudah memenuhi syarat untuk penerima tunjangan profesi dari sisi pemenuhan apa beban kerjanya. Kita nggak bicara masalah yang lain ya, nggak bicara masalah syarat yang lain. Kita sini fokus kepada jam mengajarnya. Jadi untuk yang satu ini sudah cukup jam mengajarnya, tidak perlu ditambahkan jam-jam yang lainnya. Nah kemudian untuk kategori kedua, karena tidak mencukupi 24 jam, maka menurut Permendikbud nomor 15 tahun 2018 yang sudah diperbarui, Permendikbud nomor, mohon maaf, Max saya mati ya. Oke, yang telah direvisi oleh Permendikbud nomor 25 tahun 2024 yang intinya sebenarnya sama aja sih, cuma ada perbedaan sedikit. Nah, untuk guru-guru yang termasuk dalam kategori ini ya, dia dapat menambahkan dengan jam tambahan ya. Nah, jam tambahan itu ada 2 jenis teman-teman ya. Yang pertama adalah jam tambahan utama dan jam tambahan lain ya. Pembahasan ini emang cukup panjang, tapi nanti teman-teman bisa melihat sekedar informasi. Saya sudah membuatkan video tentang tugas tambahan utama juga tugas tambahan lain itu ada di channel saya. Nanti kalau mau mampir silakan. Karena cukup banyak tugas tambahan utama yang dapat diberikan kepada guru-guru ya. Em, atau tugas tambahan lain itu cukup banyak. Ada sekitar kalau TTLE ada sekitar 10, kalau tugas tambahan utama mungkin sekitar 6 atau 7 ya, tergantung dari jenjangnya. Nah, untuk tugas tambahan utama ini yang nilainya setara dengan 12 jam ya, ini dapat kita berikan kepada guru-guru yang A2 atau A3 ya. Tapi kalau kurangnya hanya sekitar mungkin antara 2 sampai 6 jam, sebetulnya untuk diberikan tugas tambahan utama cukup kelebihan juga jadi mubazir ya. Jadi sebaiknya untuk kelompok A2 atau kategori A2 ini cukup diberikan tugas tambahan lain ekuivalensi yang nilainya itu cuma di antara 1 sampai 6. Ya, jadi ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 juga ada ya. Cuma maksimal ya, maksimal guru untuk mendapatkan tugas tambahan lain ini adalah 6 jam ya, jadi nggak bisa lebih. Nah, yang sering salah di pengantrian adalah ketika seorang guru itu sudah mendapatkan tugas tambahan utama, itu tidak boleh diberikan tugas tambahan lain. Jadi nggak ada tuh guru misalnya kurang jamnya banyak, kemudian diberikan PTU 12 jam, ditambahin lagi sama tugas tambahan lain, itu nggak bisa ya. Karena apa? Karena jam minimal seorang guru itu di sekolah itu ya, bukan di sekolah kecil ya, tapi di sekolah yang normal itu minimal 12 jam ya. Jadi nggak bisa ditambahin TTU plus TTLE nggak bisa karena dia cukup dengan menambahkan TTU saja. Jadi untuk saya ulang ya, untuk A2 dia bisa bisa diberikan dengan TTLE yang nilainya 6 jam. Itu jenis-jenisnya banyak banget ya. Ada guru piket, ada wali kelas, ada pembina eskul, ada pembina pramuka yang masuk eskul juga. Kemudian ada apa lagi? Banyak lah. Di situ ada tutor sebagainya. Saya juga membahasnya dalam video saya. Nah, kemudian yang kelompok A3 ya. A3 ini adalah guru-guru yang jam mengajarnya hanya 12 jam sampai 17 jam. Nah, guru-guru ini tidak bisa jika hanya diberikan TTLE. Kenapa? Karena pasti kurang ya.
Taruhlah misalnya dia punya jam 17. Ketika ditambahkan TTLE maksimal 6 jam, maka baru 23 jam. Artinya apa? Artinya dia masih kurang. Jadi untuk guru-guru A3 ya, yang jam mengajarnya di bawah 18 itu kalau mau valid ya, kecuali di daerah kecuali untuk sekolah kecil ya, dia harus ditambahkan dengan jam tambahan utama, teman-teman ya. Oke. Ini saya ulangi. Jadi kalau untuk A2 tadi bisa ditambahkan dengan TTLE saja sudah cukup. Tapi kalau untuk A3 ya dia harus diberikan, sorry ya, tugas tambahan utama atau, nah ini ya, atau diberikan bisa juga TTLE, cuma dia harus mengajar di sekolah lain, teman-teman. Cuma perlu diingat bahwa pemberian tugas tambahan lain ini tidak bisa begitu saja diberikan tanpa melihat kelebihan guru atau tidak ya. Jadi TTLE ini menurut Permendikbud nomor 18 dan nomor 15 tahun 2018 itu bisa diberikan untuk guru-guru yang mengajar pada sekolah yang tidak kelebihan guru. Jadi artinya apa? Artinya adalah TTLE bukan menjadi solusi ya untuk guru-guru yang nggak dapat jam karena kelebihan guru gitu. Karena apa? Karena solusi untuk itu adalah cuma redistribusi. Jadi kalau guru itu mengajar di sekolah yang kelebihan guru itu bukan ditambahkan tugas tambahan lain ya. Banyak-banyak gitu ya, ditambahin TTU, ditambahin TTLE sampai 24. Nggak bisa kayak gitu. Kalau guru itu mengajar sekolah yang kelebihan guru, maka solusinya hanyalah dia relokasi, mencari sekolah yang memang membutuhkan guru. Itu ya. Jadi ada A1, A2, A3, kemudian ada A4. A4 itu apa? A4 adalah guru-guru yang mengajar ini ya, guru-guru yang mengajar di sekolah dia nggak dapat jam walau cuma 12 jam ya. Ini kita nggak bicara soal sekolah kecil ya, tapi di sekolah yang normal gitu ya, sekolah yang normal yang rombolnya cukup ya. Kemudian dia nggak dapat jam karena bersaing sama guru lain lah gitu loh ya. Dia nggak kebagian jam dan dia cuma dapat di bawah 12 jam, katakanlah 10 jam. Nah, seorang guru itu katakan tadi bahwa dia mesti minimal 12 jam di sekolah induk ya. Ketika dia cuma dapat 10 jam, maka berarti dia tidak dapat diterbitkan SKTP-nya. Walaupun walaupun dia diberikan TTU, walaupun diberikan lagi TTLE, walaupun dia mengajar lagi enggak. Karena kenapa? Karena memang dia mengajar di sekolah yang kelebihan guru. Dan solusinya adalah hanyalah dia harus mencari sekolah lain yang membutuhkan dia gitu ya. Oke, kemudian untuk A5 adalah guru-guru yang mengajar di sekolah kecil ya, atau sekolah-sekolah yang rombelnya terbatas. Nah, definisi mengenai sekolah kecil sebenarnya simpel aja. Ketika guru tidak dapat mencapai jam mengajar minimal 18 jam, itu berarti dia di sekolah kecil. Ya, jadi kalau dia cuma dapat 15 jam, memang tidak ada jam lagi ya. Bukan karena dia nggak kebagian jam, bukan, tapi memang tidak ada lagi apa namanya, rombel, atau karena rombolnya sedikit, maka jam yang tersedia itu hanya katakan 15 ya, maka dia dikatakan mengajar di sekolah kecil dan itu bisa mendapatkan dispensasi, yaitu dia tidak perlu memenuhi 24 jam mengajar linier. Dia cukup menambahkan dengan boleh di antara apa namanya TTLE atau eh, PTU ya. Jadi dia bisa menambahkan TTLE yang 6 jam itu udah cukup ya, tanpa dia harus mencapai 24 jam seperti itu. Tapi ini khusus untuk sekolah-sekolah yang kecil ya. Nah, kemudian ya sebetulnya banyak yang akan saya bahas, cuma mungkin waktunya terbatas ya. Jadi ini hanya sekedar apa namanya? eh sekedar garis besarnya saja. Teman-teman jika ingin mendalami secara lebih detail lagi itu dapat melihat di channel saya. Tadi saya sudah izin untuk menyampaikan bahwa saya ada channel khusus untuk pembahasan tentang validasi ya. Baik, untuk yang lainnya kira-kira eh apa ya? Sepertinya udah ya. Nah, ini saya contohkan lah untuk penugasan yang 24 jam linear tadi ya. Selain guru itu mengajar sesuai dengan sertifikasinya, dia juga bisa mengajar sesuai dengan S1-nya teman-teman ya. Jadi jika misalnya saya misalnya punya punya S1-nya matematik ya, kemudian saya punya sertifikasinya misalnya katakanlah misalnya olahraga ya. Ketika saya mengajar di SMP, saya nggak dapat jam mengajar olahraga karena udah ada guru lain, maka saya dapat memanfaatkan S1 saya untuk
memenuhi jam linearitas saya. Namun dengan syarat saya harus sudah melakukan verval S1, teman-teman. Jadi kalau saya ingin menggunakan S1 saya untuk mencari jam linier atau untuk mendapatkan jam linier, maka saya harus melakukan verval S1 ya. Itu bisa teman-teman lakukan di info GTK. Nah, kemudian untuk khusus ya teman-teman yang P3K nih, ini mungkin ada pertanyaan juga nih. Boleh nggak misalnya seorang guru yang diangkat menjadi P3K, kemudian dia mendapat jabatan yang berbeda dengan sertifikasinya atau dengan S1-nya, apakah dia dapat mengajar sesuai dengan P3K-nya atau tidak? Oke, sebetulnya kalau secara regulasi teman-teman ya, seorang yang mendapatkan jabatan P3K itu harus selinier dengan S1-nya atau dengan sertifikasinya, teman-teman ya. Jadi misalnya saya adalah seorang guru yang memiliki S1-nya matematik ya. Maka saya harus mendapatkan jabatan yang linier dengan matematik, yaitu baik itu mapel matematik di SMP atau yang sekarang ini boleh ya mengajar di SD menjadi guru kelas, atau saya memiliki jabatan guru kelas di SD itu boleh. Nah, cuma dalam beberapa kasus ada kejadian ya, pada awal-awal kita membuka P3K itu ada yang dirumpunkan, sehingga akhirnya ada beberapa teman-teman yang jabatannya nggak linear dengan S1 atau dengan sertifikasinya. Katakan misalnya contoh, waktu itu ada kasus seorang guru yang S1-nya sejarah gitu ya. Tapi kemudian dia ditempatkan sebagai guru geografi gitu. Ini kan satu rumpun ya. Cuma tidak linear sebetulnya. Secara linearitas apa namanya sertifikasi itu nggak linear ya. Cuman karena dulu pernah dirumpunkan sehingga dianggap linear dan dia mendapatkan jabatan yang berbeda. Nah, untuk kasus seperti ini itu ini kita tidak bisa apa namanya menjamin ini akan berlangsung sampai kapan. Cuma untuk sekarang, karena sekarang masih dalam proses transisi, artinya masih dalam proses apa namanya pemerataan guru juga, maka teman-teman yang memiliki jabatan berbeda itu boleh mengajar sesuai dengan jabatan P3K-nya, atau dapat juga mengajar sesuai dengan sertifikasinya, atau dapat mengajar sesuai dengan S1-nya, atau kombinasi di antara ketiganya. Jadi ini benar-benar jadi apa ya? Jadi gampang banget gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan S1-nya bisa dengan sertifikasinya. Kalau nggak sesuai juga bisa dengan P3K-nya gitu. Jadi sangat-sangat dimudahkan gitu. Nah, kemudian untuk guru-guru yang sifatnya pembimbingan ya, seperti guru BK, mungkin juga TIK sebagian masih menggunakan kurikulum K13, dan juga PKL itu memiliki perhitungan yang berbeda ya. Untuk guru BK itu dia harus apa namanya mengajar atau membimbing 5 rombel ya. Sehingga satu rombelnya itu setara dengan sekitar 5 jam mengajar ya. Nah, kemudian untuk guru TK itu sekarang kan tidak ada lagi adanya guru informatika ya. Cuma untuk sebagian sekolah yang masih menggunakan apa namanya kurikulum ganda, itu bisa dikombinasikan antara pembimbingan TK dengan informatika. Jadi nanti cara menghitungnya adalah dengan mengkonversikan jumlah rombel yang ada TIK-nya dikali 5 ditambah dengan jumlah informatikanya. Itu kalau mencapai 24 jam maka dianggap sudah memenuhi 24 jam linier gitu ya. Itu mungkin sedikit tambahan saya dari sisi penugasan jam linier ya. eh Tentu ini akan masih sangat apa namanya perlu didetailkan lagi dan harus dibahas secara mendalam jika ingin memahami eh apa namanya secara utuh ya.